Sampai ngapain kita di sini, Cang? Kita akan ngangon kambing. Ngangon kambing. Ngangon Ayo. kambing. Sip. Assalamualaikum. Sabar boy. Sabar boy. Oke. Makan kita. Pagi-pagi sudah ngasih makan domba. Ngangon. Tapi juga sekalian ngilangin ini saat kalau dia ini ingusnya itu juga bikin gak sehat. Nah, bahkan si siapa? Kalau baru lahir saat bayi baru lahir itu dia ingusnya banyak sini. Nah itu kalau nggak disedot keluar dia nggak bisa mengeluarkan itu ini sakit. Sabar. Insya Allah. Sabar dikit. Harus ini delete, harus adil. Adil. Karena kalau yang ini yang kecil nggak kebagian. Jadi kalau rakyat kecil Pelayanan seperti khusus kecil, pelayan khusus buat yang kecil. Yang kecil. Ya, lama bilang perhatikan yang lemah. Betul. Nah ini kalau nggak gini nggak makan dia. Nih sayang nih. Nah, ini di sini Cang ya? Ini sayang nih. Nah, Dari sisi makanan pun ada orang-orang yang tidak bisa menjangkau Ustaz, harus ya. dikhususkan Harus yang lemah. dikhususkan. Bukan yang lemah malah dibelakangkan tuh kalau Dibelakangin. ini kalau belajar dari kambing Dari ya. kambing. Nih sini. Alhamdulillah. Ngangon kambing, Cang nih, masya Allah. Capek juga ya, capek ya. Lumayan, karena belum biasa Iya tiba-tiba sih. suruh diajak ngangon. Minum dulu. Alhamdulillah. Nggak ada air apa nih? Iya. Air. Minta satu ya. Barokah itu. Iya, bismillah. Iya, Ya langsung Allah. dari mulut Ilmu, kiai. Iya. Masya Allah. Tularan. Ya Allah, ya Rabb. Ustaz, ini udah selesai ngangon Zat sama Cang. Ngangon gitu ya. Ini perlu lebih tebal bicara tentang perkambingan kan Zat. Harus. Domba. Bukan Apalagi- sembarang binatang. Bukan sembarang binatang. Bukan sembarang binatang ini. Apalagi suasananya di Julhijjah. Betul. Dan kita kemarin Ustaz Budi udah bahas tentang keistimewaan sodakoh dan haji, dan salah satunya adalah kurban. Betul. Kurban. Betul. Gimana? Tapi pertanyaan saat kenapa selalu kambing saat yang dibahas? Kan ada kalau kurban ada binatang lain. Iya. Sapi ya. Iya, siapa ada kenapa kambing gitu kan? Kalau di Arab tuh yang terkenal sebenarnya onta. Onta. Oke. Onta. Tapi kambing tuh jadi bahasan khusus. Gitu. Iya, malah kadang-kadang ini ada ulama tuh juga iseng juga, bukan iseng ya. Gitu ya dibahas juga. Ulama nanya gini, sebenarnya kalau korban tuh bagusan korban kambing atau korban sapi atau onta. Ah, iya. Gitu. Ada yang jawabnya gini. Oh, kalau saya milih yang besar, yang lebih utama karena manfaatnya lebih banyak. Kayak sapi, Ya kan? misalkan. Sapi, onta itu. Tapi ada yang enggak loh. Ada yang jawabnya, oh enggak. Yang nomor satu itu adalah kambing. Kambing nomor satu. Kenapa ya? Kambing tuh punya kelebihan yang begitu banyak yang enggak dimiliki oleh onta, enggak dimiliki oleh sapi. Tuh, jadi dia kelebihannya banyak kambing itu. Makanya ada yang bilang tetap. Kan kalau onta sama Nabi ada. Ya. Ya. Tapi Nabi begitu korbannya pakai Iya, kambing. iya. Gitu. Kayak gitulah. Ini ada hubungannya sama zaman Nabi Ibrahim nggak, Zat? Kayak gitu-gitu. Jelas, kan itu kan kisah awal toh. Kisah awal apa? Idul Adha kan? Iya. Idul Adha terus kisahnya di Quran kan. Wa fadainahu bidzibhin azim. Ujungnya kan itu kan. Dan kami ganti kata Allah dengan dzibh itu sebenarnya binatang sembelihan. Azim itu besar. Kan? Wa tarakna alaihi fil akhirin. Itu nanti menjadi apa? Sunnah buat kita Ya. orang setelah Ibrahim alaihissalam. Itu kan. Dan salamun ala Ibrahim
dan seterusnya. Jadi begitu Ismail alaihissalam mau dipotong itu kan, menarik dalam riwayat tafsir itu ada yang bilang Ismail, dia bilang Ishak. Oh iya benar-benar. Kalau di tafsir gitu ya, tapi yang manapun, tapi intinya diganti Allah dengan sembelihan besar. Sembelihan besar itu ternyata disebutkan dalam tafsir itu kabs. Kabs apa? Kabs itu domba. Domba. Kabs itu domba. Itu. Nah- Domba jantan ya, kabs itu jantan. Oke. Jadi jantannya dia. Itu Allah langsung yang ganti. Iya. Pertanyaan gini, Ustaz, maksudnya gimana? itu Nabi Ismail atau Ishak itu langsung berubah jadi, maksudnya dia Kok berubah? berubah saat Ganti. pas ada gini diganti. Ganti, ya. Nah, dari mana tuh dombanya gitu saat? Iya tuh. Apa ada yang datang apa Di riwayat tafsir tuh ada domba. Ini tiba-tiba datang domba tuh. Oh gitu. Oh gitu. Di tafsir gitu ya, ceritain para ulama ya, tuh, datang tuh domba tuh. Kemudian dijelaskan sama ulama tuh, tuh domba dari mana, gitu kan. Sebelum domba gini, dzib hazim itu kan besar ya, Oke. besar. Kambingnya besar tuh. Makanya kalau punya duit banyak ya korban jangan nyari yang kurus. Oke. Kan contohnya kambing gede, Iya, ya betul. kan. Tadi kita lihat di kandang kan kambing gede-gede tuh dombanya. Pilih yang gemuk-gemuk jadi kalau uang kita cukup, kalau tidak secukupnya kan gitu kan. Tapi kalau lebih kenapa nyari yang ini kan? Iya, betul. Makanya nanti ada contoh Nabi nanti kita di belakang bahas. Ini Ibrahim alaihissalam tuh ada kambing gitu. Nah itu kalau di tafsir itu disebutkan sampai warnanya, Warna bulunya, warna bulunya dombanya tuh. domba tuh. Itu disebutnya kambing itu amlah. Amlah. Pantas nanti Nabi Muhammad waktu korban pakai domba itu milih domba yang amlah juga. Ternyata niru Nabi Ibrahim. Boleh juga nanti kita spesialis jualan domba amlah. Nah, pertanyaannya amlah tuh Amlah itu kan. Boleh dong ya kan. Kalau masa ini ide bisnis mahal nih. Ide bisnis. Iya, benar juga sih. Harganya boleh ditinggikan loh. Ya kan? Sesuai. Loh, sesuai dengan sunnah Nabi Ibrahim, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad loh. Cuman bedanya kalau Nabi Ibrahim diganti, kalau Nabi Muhammad siapa yang mau diganti? Bedanya itu ya. Ya kan? Iya. Amlah tuh gini pun. Nih dengerin baik-baik nih ya. Ini apa buat tebak-tebakan netizen ya kan? Itu domba bulunya putih. Domba punya putih. Oke. Rata-ratanya putih. Putih ya kan? Oke. Tapi melihat dengan hitam, berdiri dengan hitam, duduk dengan hitam. Ih. Apa yang ngerti? Makan gitu. Justru hebat Nabi Muhammad di sisi ini kan Sat ya. Iya. Amlah yang di zaman Nabi Ibrahim, kalimat melihat dengan ini bisa mencerna jenis dombanya seperti apa. Coba. Enggak, sebentar. Melihat dengan hitam, berdiri dengan hitam, duduk dengan hitam. Itu maksud Tahu kambing duduk ya? Tahu. Maksudnya, Iya, posisi ini. Apa bahasanya apa sih? Deprok. Deprok tuh bahasa mana? Iya, boleh ada deprok lah ya. Oke, deprok dah. Melihat dengan hitam. Dengan hitam, berdiri dengan hitam. Berdiri dengan hitam. Deprok dan hitam. Deprok Dah. hitam. Kalau melihat kan berarti pakai mata. Mata. Betul. Berarti melihat nih. Di matanya hitam kan. Warna hitam, benar. Gimana? Melihat kan dengan hitam. Berarti dia di matanya nih, lihat pakai mata kan. Oke. Berarti ini di sininya Oh, hitam bagian nih. ginan kambingnya itu. Benar, 100 berpalit ya. iya. Hitam dia. Putih tapi matanya hitam gini nih. Gitu. Oke. Itu matanya. Dia namanya melihat dengan hitam. Dua dia aja Sat. Saya baru bisa satu jawabnya. Iya. Berarti yang lain gampang kan? Gampang. Iya. Gampang. Oh, gitu Berdiri maksudnya. dengan hitam berarti Berarti kakinya. kakinya hitam. Kakinya hitam. Jadi kakinya nih bagian bawahnya ya. Iya. Bagian apanya? Bagian bawah itu hitam. Iya. Dia berdiri dengan hitam, melihatnya dengan hitam, terus Duduk. duduk apaan? Duduk berarti bagian ini dong, belakangan dong, Sat. Bukan belakang. Oh, ini dia blok ini. Emang Iya. Dia kan tadi kan dia blok ya, lupa. Iya. Ininya Sat. Dia Berarti. ini Iya, bagian depan apa? Kan? Perut. Iya, perutnya. Jadi matanya hitam, kakinya hitam, perutnya hitam. Semuanya putih. Itu namanya kambing amlah. Amlah. Oke? Mana nyarinya ya? Hah? Loh, kita piara, mau beli, harganya khusus. Iya sih. Sesuai dengan sunnah, masya Allah. Hah? Berarti itu buat jadi harga mahal bisa sih. Ide Asal bisnis ada gitu ya. loh. Iya, Tapi iya. jualan Ide- hadis ide- nanti jadi. Tapi nanti Nabi Muhammad ini nambahin tuh. Jadi kalau boleh saya kasih 3 kriteria tuh ya. Kalau kambing mau yang kalau Allah kasih rezeki banyak ya kalau mau beli kambing. Kalau mau apa ya? Boleh dibilang puncak keteladanan tuh. Betul. Nabi Muhammad SAW itu korbannya pernah Nabi itu doha bi kabsyain amlahain akranain atau akranain amlahain. Kalau ditambahin dengan ayat berarti azim. Azim. Dia gemuk. Gemuk. Oke. Kemudian kapsain itu 2 domba. Oke. Berarti 2 domba yang gemuk. Oke, jantan ya, kapsu jantan. Iya. Oke.
kemudian akronain. Akronain itu akron tuh punya tanduk. Oke. Tanduknya ini. Ya. Bang ya? Iya. Nah, kemudian amlahain. Tadi amlah tadi Amlahain. udah. Tadi itu ya. Itu korbannya Rasul. Sudah kambingnya Nabi 2. Betul. Korbannya 2 nih. 2 Gede-gede. gemuk-gemuk, jantan domba, Tanduknya. tanduknya besar bagus, Ya. melihat dengan hitam, berdiri dengan hitam, Deprok dengan hitam. Oke, puncak nih, puncak ini nih. Ya, ya. Korban oke. Betul. Kita bikin gerakan Gitu ya, Ustaz, ya? gerakan apa namanya? Korban terbaik. Dengan keteladanan Nabi. Ladan Rasul langsung. Dan Nabi itu ngeliat Nabi Ibrahim. Iya. Karena dalam tafsirnya disebutkan dombanya Nabi Ibrahim itu gemuk, kemudian amlah juga, tapi satu amlah, karena cuma gantiin anaknya. Nah, tuh Sat, domba yang tadi Nabi Ibrahim Oke. dari mana tuh? Yang buat ganti anaknya tuh. Domba dari mana? Iya. Datang kan dia kan? Oke. Datang tuh. Ah. Nah, datang dari mana kita nggak tahu. Cuma para ulama tafsir ngomong gini nih. Itu domba yang kan Allah yang hadirkan kan, Iya, kan iya, tahu iya, kan? iya, Makanya iya. kalimat Quran wa fadainahu. Kami Oke, kata Allah Allah. yang menggantikannya dengan dzibhin azim. Allah yang ganti. Allah yang ganti nih. Oke. Makanya ulama mengatakan, ada yang mengatakan gini nih yang di riwayat tafsir. Itu kambing itu didatangkan dari surga dan dia pernah digembalakan di surga. Itu kambing gembalaan surga. Waduh. Hewan tua dong ya. Tua. Kalau udah tua ngeliat Tua gua kemarin. nih. Hewan tua ya. Masa gua tua juga, Cang? Tetap tua. Tetap tua. Hewan tua Sat ya. Iya, Nggak bisa iya, tutupi. Iya. Mau tutupi Nah, pakai dasarnya apa? tua sama tua ya. Iya. Allah. Hewan tua Tua. berarti. Hidup di surga. Tua. Oke. Berapa lama tuh, Zat? Ada lebih ajaib lagi tuh. Kalian berapa lama tuh? Ah. Ada yang menyebutkan arba'ina kharifan. Apa tuh? Ada yang menyebutkan arba'ina sanatan. Arba'ina sanatan 40 tahun. 40 tahun. Kalau arba'ina kharifan ini juga unik nih, saya nggak ngerti juga nih. Mungkin orang kambing lebih paham nih. 40 musim gugur. Nggak ngerti saya hubungan kambing sama musim gugur apa saya nggak paham ya. Jadi Iya, sebutnya arba'ina kharifan. Menarik, Zat. Artinya Tapi kambing 40 tahun tuh bisa gede apa Iya, ya? betul, betul. Iya. Digembala di surga 40 musim subur. itu 40 tahun. gimana sih ceritanya? Setiap tahun kita ada kurban motongnya domba. Sedangkan domba itu adalah hewan tua, Binatang tua. binatang tua. Bukan cuma binatang ada tua. Dia isyarat dia, atau dia dia bukan cuma binatang tua kan. Dia binatang surga. Iya. Oke. Domba nih dalam Islam gitu. Oke. Sehingga ini juga nih masalah di kita di bumi ini kan. Kambing itu akhirnya dikambing hitamkan kan. Iya, Kita harus banyak minta maaf ke kambing nih, Iya. ya kan? Kambing saatnya kita putihkan kambing, terus kita ke kandang kambing minta maaf sama kambing, ya kan? Karena kambing itu kita kambing hitam kan. Iya benar, Zat. Saya sampai sekarang kalau makan sama tonton masih bilang gitu, masih dikasih sate enak, sate domba masya Allah, bilang waduh saya nggak Kolesterol. berani kolesterol nih saya nih. Gitu. Iya, iya, iya. Saya kasihan kali kambing ini bilang masa ya Tuhanmu salah memilihkan nabi. Benar, benar. Kan? Benar, Zat. Kalau tidak Allah mengutus nabi kecuali pernah gembala Gembala kambing. kambing. Bener. Iya. Jadi bener. kambing itu binatang yang Allah pilihkan untuk menjadi experience hidupnya semua nabi. Mosok salah, Iya, mosok Tuhanmu salah milihkan gitu loh. Iya, betul, Zat. juga ya. Sudah gitu secara penelitian ilmiah kan nggak benar kan sebenarnya. Iya. Ya kan nggak benar kan. Nanti kita bicara berikutnya. Dengan ya kan? ahlinya kambing. Dengan penelitiannya kan. Iya. Nah jadi tuh makanya si kambing ini tua dan kemudian begitu sampai di bumi itu kambing ini makhluk bumi ini dia Nabi itu banyak sekali menghubungkan antara kambing dan keberkahan. Ini dia. Gitu. Apakah Nggak semua binatang gitu loh. Kambing Nggak dan semua. keberkahan. Kambing keberkahan. apa karena tua di surga terus disembelih emang dia aslinya surga, Zat, jadi airnya Jadi berkah. berputar gitu. Betul betul. Jadi, Sebagaimana Ustadz bicara salam dari surga, bicara tentang kemarin Jumat dari surga gitu. Apakah itu juga? kan gini kan nggak semua bukan nggak semua ya. Binatang yang disebut berkah itu kan nggak banyak. Betul. Ya kan? Benda yang disebut berkah itu kan nggak banyak. Contoh gini, air. Kita punya air ini air minum nih. Kan saya nggak boleh bilang air ini berkah. Iya. Ya kan? Air berkah itu yang Nabi sebut umpamanya air Zam-Zam. Ya. Iya, betul. Betul kan berkah. Ya. Binatang sekian banyak nih. Dari mulai ternak unggas sampai apalah jenis sampai ternak. Tapi yang dibilang berkah kan mana? Mana ada kita bilang ayam itu daging yang diberkahi, ya kan? Walaupun ayam banyak bebek gitu. Kita nggak berani bilang itu. Betul. Tapi Nabi berkali-kali menyampaikan tentang kambing itu diberkahi. Gitu. Umpamanya Nabi pernah pesan sama
memberi pesan kepada seorang wanita yang Masya Allah Nabi punya kenangan masa lalu indah dengan beliau kan? Iya. Ya kan? Benar. Ummu Hani, Ini. putrinya Abu Thalib. Betul. Ya, wanita yang pertama dicintai oleh Nabi itu. Tapi sampai meninggal tidak bisa dinikahi. Hah? Iya Itu kan? Kenangannya. ada Nanti Bisa bukan bahas sekarang. bukan- Sekarang ngomong kambing, nggak ngomong nggak bisa, cinta, nggak oke? bisa. Nggak Nggak ngomong bisa. kenangan. Nggak usah Tahan sekalian. dikit, Lid. Nggak usah ya. Tahan dikit. Nggak usah sekalian Oke. ya. Tahan dikit, Iya. tahan dikit. Enggak, maksudnya ada hubungan sama domba ya? Ada domba. Jadi Nabi pernah bilang kan, ya oke lah ya memang kita nggak bisa disatukan ya kan. Tapi Nabi mengatakan kepada Ummu Hani, ittakhidhi ghanaman. Kamu peliharalah domba. Kambing. Ghanam itu bukan domba aja. Ghanam itu semua jenis kambing. Termasuk domba salah satunya. Peliharalah kambing karena pada kambing itu ada keberkahan. Oh, itu Pada kambing itu ada kalimatnya. keberkahan. Berarti itu cinta keberkahan, Sat. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya Cinta benar. keberkahan. Cinta keberkahan. Itu barokahnya. Jadi Nabi berpesan pada Ummu Hani kan. Pesannya ittakhidhi ghanaman fa inna fiha barakah gitu. Kalau kamu Ummu Hani pelihara kambing aja karena kambing itu berkah. Iya. Jadi pertimbangan memelihara kambing itu ternyata pertimbangannya barokah. Saya pernah baca, saya baca nih ya. Jadi berkahnya kambing di mana ini kalimat bagus. Ya, dan sebagiannya ajaib menurut saya. Ini kalimat imam besar imam besar di masa Andalus. Oke. Ya, Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala. Al-Qurtubi gini. Al-Qurtubi ini kan Masya Allah nanti kita akan melihat keanehan dari kalimat beliau di abad itu. Di abad itu. Jadi keanehan ini kalimatnya wujuhul barokah fil ghanam. Oke. Di mana sih berkahnya Kambing. kambing domba. itu? Kata Imam Al-Qurtubi. Ma fiha minal libas wat ta'am wasyarab wa kathratil aulad. Karena kambing itu bisa kita pakai untuk baju, pakaian. Oke. Kan kita tahu kulitnya. Iya. Oke. At-ta'am untuk makan, Daging. dagingnya. Asyarab untuk minum, Minum susunya. susunya. Oke. Wa kathratil aulad, dan dia punya banyak anak. Kambing itu turunan anaknya banyak kalau lahir. Nah, ini yang aneh di sini nih, aneh nih. Buat para peternak kambing tolong didengarkan baik-baik. Muslimin pernah mencapai peradaban kehebatan peternakan mereka sampai di level yang disampaikan Imam Qurtubi di zamannya. Oke. Beliau mengatakan fa inna hatalidu fil ami thalatha marrat. Karena kambing itu lahir dalam setahun 3 kali. Setahun 3 kali. Hari ini aja kalaupun paling cepat setahun 2 kali kalaupun paling cepat ya, atau bahkan setahun setengah. Ya, kira-kira gitu. Kalau kita ngobrol tuh Setahun setengah 2 kali ya. Betul ya? Setahun setengah 2 kali berarti kan 3 tahun 4 kali. 4 kali. Kali. Kalau pakai peternakan gaya Andalus 3 9. tahun itu udah 9 kali. 9 kali. 4 banding 9 dalam 3 tahun. 3 tahun. Di zaman Imam Imam Qurtubi dia nulis. Al-Qurtubi. Kemudian udah tuh tadi apa? Pakaian, makanan, makanan, minuman, Kelahiran itu. lahirannya banyak. Oke, terus kata beliau ila mayatba'uha minas sakinah. Ditambah lagi dengan ketenangan. Sebentar. Apa itu? Sebentar, Apa itu ketenangan apa itu? Kambing sama ketenangan. Apa Ibu? Padahal kan dia berisik ya. Kalau ini malaman. Betul. Kan Nah, malah, iya kan bener enggak? Betul. Iya kan? Itu Ajaib nih. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan kan gini, ini menunjukkan bahwa pekerjaan itu akan membentuk karakter orang. Oke. pekerjaan membentuk karakter Iya. orang. Contohnya ya, orang yang kerjanya di dunia kreatif dengan orang yang banyak dengan orang yang kerjanya itu pokoknya tiap hari harus sesuai SOP. Itu kan beda banget karakter orangnya. Akhirnya terbentuk dalam kehidupannya terpengaruh oleh pekerjaannya. Ya. Sama dengan orang yang dekat dengan binatang tertentu, dia akan mendapatkan karakter tertentu. Dekat dengan domba berarti Tenang. Oh. Rasul mengatakan tuh orang yang dekat dengan domba itu karakternya cenderung sakinah, cenderung tenang. Orang yang dekatnya dengan kuda umpamanya atau unta itu kuda itu cenderung sombong. Kalau kalau Gitu kuda ya, di satu sisi kuda itu kuda itu kebaikan. Kebaikan. Oke, ada hadisnya. Ya. Tapi orang yang akrabnya dengan kuda itu memang muncul sifat agak tinggi ya, agak tinggi itu. Karena dia juga mahal harganya merasa Iya, berbagai macam lah ya. kan. Nah, jadi makanya kata Imam Al-Qurtubi ila maitsbu'aha minas sakinah.
Sat, Anda boleh ini nggak, Sat, definisi ketenangan masuk nggak kalau gini, Sat? Tadi kan dimulai dari pakaian. Apakah pakaian-pakaian yang terbuat dari kulit domba misalnya itu? Oke. Itu dengan Paham nih. dengan produksinya itu. Iya. Itu kalau pakainya dia tenang. Nah, itu harus teliti. Harus diteliti Ini kan? bagus nih. Betul kan? Bagus. Ya kan sama juga pertanyaannya gini juga. Berarti kalau orang yang Minum. sering makan Betul. daging domba, Betul. ya kan kambing Iya, atau minum kan iya. tenang. Kan sekarang jangan makan darah tinggi. Darah tinggi kan dengan emosi. Bener nggak? Betul. Kalau ayat ini ya. Gitu, Sat. Ya Anda kan? bayangin nih gitu, Sat. Iya sih. Ya kan begitu udah saat. Itu belum nemu saya. Belum nemu. Emang harusnya orang Nah, kalau ada yang pakaian, ahli atau ahlinya, penelitian tahu boleh. boleh sampaikan masuk ya. di komen lah, Sat ya. Boleh, Komen masuk kasih lah. masuk penelitian gitu kan. Betul. Menarik itu. Tapi Ketenangan. artinya kalau begini konteksnya berarti kenapa Nabi banyak menggembala kambing atau domba itu sebagai profesinya karena mencari ketenangan. Karena Itu dia pernah- kalau yang disampaikan ulama itu. Oke. Nah, ditambah 2 poin lagi kata Imam Al-Qurtubi. Wa tahmilu wa tahmilu sahibah ala khafdil janahi walinal janib. Dan si kambing itu akan dan memberikan kepada si pemilik kambing itu khafdil janah. Khafdil janah itu orangnya low profile. Jadi orangnya itu low profile gitu. Oke. Ya kan? Nah, satu lagi linal janib. Linal janib itu karakternya lembut gitu. Kalau tadi kan tenang, Ya. kemudian low profile, kemudian lembut. Domba tuh ketenangan tuh masuk dalam berbagai macam tema. Kalau kita bahas sering tema keluarga, Bener, Sat, bener. berarti mempersiapkan anak-anak kita yang tenang, yang lembut. Benar. Itu dengan domba ini ya. Dan makanya kan kemudian ulama membahas tentang mengapa para nabi itu semua menggembala kambing. Iya, betul. Itu supaya dapat ini semua. Nanti waktu dia menggembalakan umatnya, dia punya sifat tenang. Allah. Low profile para nabi itu mendekat ke rakyatnya, masyarakatnya, kemudian orangnya lembut gitu. Ya, berarti edukasi ke keluarga anak-anak Iya. kita tuh kalau Ya, kita dan- nggak punya katakanlah kita nggak punya kandang domba atau kambing paling nggak Ya. ajak anak-anak kita tuh Jadi pendidikan calon pemimpin itu di kandang kambing, bukan di gedung mewah. Wih. Entrepreneurship misalnya ya. makanya leader saya deh leadership sip kan Iyalah. sip nggak sip kalau Sip kambing domba artinya iya domba. domba kan leader iya Tahu itu loh. Masuk dia. Bagus. Iya. Leader. Bener. Iya, benar. Iya. sama benar nggak Sat? Iya benar. Jadi Iya. iya benar. Jadi kepemimpinan domba ini Iya. bagus. Soalnya nggak sound the ship terus kan ya Iya, mereka nonton iya Masuk. bener ya Masuk. Iya benar. Iya. Berarti kalau gitu, Sat, kalau termasuk orang-orang yang terbiasa memberikan kurban, ini emang ngomongin Idul Adha nih, Sat. Iya. Orang yang biasa mau berkurban dan domba tadi sekarang berbagi dengan masyarakat itu ada nggak Sat, nilai-nilai dia kelembutan? Pasti kan gini. Dan saya itu ya, maksudnya apa ya? Memang pertama gini, anak-anak kita nih juga harus didekatkan dengan alam kan, Betul. ya kan? Sampai kemudian kita nih yang sudah hidup di masa serba digital nih, biasanya miskin dengan kedekatan alam kita nih, itu miskin nih. Imam Nawawi ini juga pernah menyampaikan ya, ini tadi kan tentang anak-anak kita yang hari ini di masa digital nih miskin sekali mereka menyentuh alamnya, bergaul dengan alam gitu. Akhirnya kemudian sekarang saya ingat tulis dulu pernah punya anak saya itu, ya kan, waktu TK itu nyemplung sawah bayar. Iya benar. Iya. Padahal dulu saya kecemplung sawah di masa Iya, kecil tuh betul. bukannya bayar. Jadi Sampai punya dimarahin. Ya jadi kan? program sendiri, Sat. Iya Program. gitu. Tapi itu, Masya Allah menjadi indah ya sebenarnya. Contohnya yang kalau kita mau effort mengenal alam, salah satunya kambing. Harus kambing. Karena kan anak-anak yang kambing. Karena Iya. para nabi itu bersama kambing. Ya kan? Nah ini baca ini ada bagus banget nih kalimatnya Imam Nawawi dan kalimatnya Ibnu Hajar. Tentang apa sih hikmahnya para nabi itu pernah gembala kambing. Iya. Ini panjang sebenarnya sebagian, tapi saya ringkaskan sebagiannya. Kata Imam Nawawi begini, kalau Imam Nawawi, hikmah dari para nabi pernah gembala kambing itu pertama tawadhu. Oke. Jadi ya orangnya low profile. Kemudian hati mereka itu menjadi cenderung bersih. Dikarenakan kalau gembala itu biasanya sendirian. Hanya dengan kambingnya gitu. Iya. Yang bikin gak bersih itu kan kita interaksi dengan banyak Dengan banyak manusia, orang, ya. ya kan. Kemudian setelah itu dia dari bersih itu nanti dia akan naik kepada bagaimana caranya mengatur umatnya dengan jalan memberi petunjuk jalan dan dengan kelembutan.
Iya. Kan ngelola Domba, kambing ya gitu. kambing, ya. Nah, Ibnu Hajar lebih jelas lagi. Ibnu Hajar memberikan kalimat begini. Beliau mengatakan pertama sama ya, ada kelembutan. Kemudian muncul kesabaran. Namanya kambing sana sini gitu kan. Mereka kalau disebar gitu kan ada yang sono gitu kan, itu kambing itu. Tapi beliau mengatakan gini. Walaupun di saat seperti itu tuh si penggembala terus mengawasi betul gitu. Kemudian dia harus tahu bahwa kambing itu bukan binatang kuat, dia binatang yang lemah gitu. Kemudian dengan itu dia tahu persis kambing saya sedang perlu apa, dengan karakternya masing-masing yang berbeda-beda. Nah itu semua dipakai oleh Nabi nanti penting untuk memimpin umat. Oke. Dan seterusnya sampai umpamanya kalau sampai ada binatang buas yang sudah mulai ngintip-ngintip, nah si penggembala harus tahu betul cara menjaga. Nah gitu, jangan sampai umat ini diterkam juga. Itu pemimpinnya gitu kan, jangan sampai masyarakat yang saya pimpin itu diterkam juga sama musuhnya. Nah, dan seterusnya itu masih banyak lagi yang lain. Bukan malah ngorbanin Sate. Enggak maksudnya bukan malah kasih. Malah dijual ya. Iya, malah dijual kambingnya malah ngorbanin bukan kita Teh. Ya enggak kan ini gembala lihat. Lu tahu aja gitu banget itu. Ya tema berkorban ya beda dengan tema inilah. Takutnya malah ini Disuruh korban kambing, bukan ngorbanin rakyat. Kan iya kan. Nah, ngomong-ngomong tentang korban kambing nih, Sat. Iya. Nabi pernah nggak ada cerita atau apa yang tentang tema korban kambing tuh saat haji atau saat apa gitu, Sat? Ya, kalau Nabi kan yang Nabi disebut itu kan korban Idul Adha ya. Idul Adha. Kalau yang Nabi memberikan hadiah di haji, Nabi kan haji cuma sekali ya. Itu Nabi menggunakan onta kalau itu. Menggunakan onta. Haji itu onta beliau. Tapi kalau yang korban itu pakai kambing. Korban kambing. Kan syariat kambing kan juga bukan cuma korban kan, kita tahu akikah. Oh iya benar. Juga, kambing. Kan. Dan nggak usah diwakili Sate kalau akikah mah ya. Akikah kalau pakai ayam ya. Enggak usah pakai sapi. Enggak usah pakai sapi. Iya. Dia akikah pakai sapi. Enggak boleh Sate. Saking kayanya ya. Enggak boleh Sate. Itu berarti kan bisa ditukar. Mana ya? Coba ada enggak? Saya belum tahu tuh fikihnya tuh. Ya, iya benar juga. Iya benar kan. Kalau kurban kan boleh. Iya. Harus ketawain mulu Anda seriusan nanyanya. Yes, Anda tahu sih. Iya kan? Cuman lompatannya itu loh. Lah enggak artinya kambing spesial kan kalau emang nggak bisa ada gantinya di akikah. Kalau Nabi kurban untuk keluarganya tadi gimana ceritanya? Nah itu gini nih, sebelum itu ada poin ini unik nih. Menurut saya unik banget. Ini tadaburnya Ibnu Abbas. Unik deh, saya bisa ya, beliau memang ahli ilmu sih ya. Beliau mentadaburnya gini, saya itu merenungi antara kambing dan anjing. Kambing dan Iya. Kalau kambing ini barokah nih, perbandingannya gini ya, kambing itu barokah, kalau anjing itu najis. Oke. Nah, beliau bilang kambing itu kan ya sudahlah kita buat korban, ya sudahlah kita pakai untuk hadiah juga kalau kita ke tanah suci, haji, pokoknya macam-macam lah ya, untuk akikah ya kambing gitu. Banyak sekali dipotong. Gitu kan? Tamu nikahan kan kadang kambing, oke kan. Nah, kemudian dia beranak pinak nih. Anjing kan juga beranak pinak, betul nggak ini? Benar. Anjing itu anaknya juga banyak loh. Iya. Tapi kenapa anjing nggak banyak kelihatan ya? Sedangkan kambing banyak selalu. Kambing ya nggak ada putus. Harusnya kan kalau logikanya udah sering dipotong habis berkurang. Habis. Kalau anjing kan nggak jarang-jarang lah ya makan anjing kan. Betul. Harusnya banyak anjing. Tapi nggak kelihatan tuh. Jadi Abdullah bin Abbas mentadaburinya memang kambing itu binatang yang diberkahi kan. Anjing najis kan. Betul. Ini definisi berkah tadi satu. Berkah anak banyak kan. Iya. Berkah banyak anak dari kambing. Nah satu lagi ini challenge buat keluarga sekaligus buat para peternak. Sekaligus juga buat para ekonom. Ini Masya Allah nih keren nih ini. Ya, saya ada riwayatnya panjang nih sebenarnya. Saya ceritain ringkas ya. Jadi ada seseorang bernama Laqit bin Sobrah namanya. Laqit bin Sobrah itu beliau salah satu dari masyarakat Bani Muntafik namanya. Nah, Bani Muntafik ini datang ke Rasul. Salah satunya Laqit bin Sobrah ini. Mereka ingin ketemu Nabi. Ternyata nggak ketemu Nabi. Ketemunya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Aisyah radhiyallahu anha itu bikin jamuan makan itu dibikinin ya inilah ya daging sup daging gitulah. Nah,
Begitu disukui, nggak lama Nabi datang. Begitu Nabi datang, gimana kalian sudah makan barusan? Sudah ya Rasulullah, baik. Pas lagi begitu tuh ada seorang pembantu gitu ya yang bantu Nabi SAW. Itu bawa anak kambing kecil yang baru lahir, digendong gitu. Nabi bilang, lahiran gitu, lahiran. Cempek nih. Yang baru lahir. Baru lahir. Kata Nabi lahiran, iya. Kata Nabi kalau gitu potong 1 ekor. Itu bawa 1. Kata Nabi potong 1 ekor, gitu. Terus Nabi bilang ke tamunya, saya motong kambing itu bukan karena kalian, bukan karena kalian tamu saya. Tahu udah makan juga kan? Cuma kata Nabi, saya tidak mau kambing saya lebih dari 100 ekor. Saya tidak mau kambing lebih dari 100 ekor. Nah yang menarik komentar ulama. Ini challenge di sini nih. Ulama bilang, kenapa ya Nabi nggak mau lebih dari 100 ekor? Karena itu nanti sebenarnya ada poin berikutnya lagi ya, masih panjang tuh. Karena ternyata nanti mereka ini konsultasi. Nah, ada yang konsultasi tentang istrinya. Istri kapan-kapan lah ya. Ya Rasulullah, istri saya itu mulutnya tajam kali gitu. Gitu ya. Konsultasi tapi ada hubungan kambing tadi. Ya, pokoknya nanti itu kapan-kapan. Ini ngomong kambing dulu ya. Nanti kapan-kapan ingetin ya. Banyak juga yang konsul begitu satu saatnya ya. Ya sama antum ya. Iya kan? Kita pengen tahu jawaban Nabi dong kalau istri kayak gitu ya kan. Nanti aja. Nanti benar. Jadi itu kambing ternyata nggak lebih dari 100. Ulama bilang karena Nabi tidak mau sibuk dengan urusan dunia, kan tugas beliau Nabi kan. Oke. Itu satu. Tapi ada yang keren banget sampai mengatakan karena 100 itu sudah mencukupi kebutuhan keluarga. 100 ekor itu mencukupi kebutuhan. Masya Allah. 100 Ya, untuk keluarga. Kalau keluarga muslim punya 100 ekor kambing sate, berarti cukup ya. Gini. Ini sebenarnya terbuka nih. Saya sebenarnya pengen sembunyikan rahasia ini, tapi oke lah ya. Hadis Nabi, Sat. Enggak boleh sembunyiin loh. Masa Sat Budi nyembunyiin hadis Nabi? Bukan. Biasanya orang Indonesia, mohon maaf ya, kayak gini-gini itu isu politik doang. Buat stempel ya isu politik. Tapi saya yakin gak ada yang berani isu politik ini. Nggak berani, saya nggak ada. Kalau berani saya bahagia. Ya kan? Kenapa itu nggak menjadi campaign kebaikan kita gitu? Kita buat program, ya kan? 100 kambing. 1 kepala rumah tangga. 100 kambing tadi. Bukan 1 keluarga loh. Nabi istri nggak 1 loh. Iya. Ya kan? Jadi 1 kepala rumah tangga. Berapapun istrinya. Kalau Nabi kan lebih ya kalau artinya kita 4 maksimal kan, Sat? Maksudnya ya, gitu maksudnya kan tadi kan. Iya. 1 kepala rumah tangga, 100 ekor kambing. Iya. Ya, sekarang kan secara ekonomi silakan dihitung. Ayo hitung-hitungan gitu. Kemudian kita pikirkan gimana caranya untuk itu. Dan setelah itu selalu setiap lahiran potong. Itu Nabi beritahu kata Nabi perintahnya gitu. Yang ada sekarang kan satu keluarga satu sarjana Sat ya. Yang programnya ada kan begitu. Sekarang satu kepala keluarga 100 kambing gitu. Kalau gitu Cang, mendingan sekarang satu keluarga motong domba di situ daun dah. Emang saudara kenapa ya? Ya kita kan juga punya program kurban. Itu dulu. Enggak, kalau kita punya 100 kambing mau korban yang paling besar bisa kan? Bisa. Kalau gitu kita ngajak aja nih keluarga muslim dimanapun berada kan. Kita ini kan hikayat punya hikayat kurban. Iya, betul. Kan? Kita ajak satu keluarga 1 domba di situ daun. Bisa emang? Bisa, di pesantren kita kan emang tiap tahun kita tebar kurban. Bagi-bagi ke warga ya. Misalnya di mana? Kita ada linknya. Tinggal dihubungin aja di admin ya kan. Di sini dah. Di sini dah. Kemudian pesen tuh. Pesen. Bisa ditaruh di situ daun. Kita sembelih di tanah barokah. Tanah wakaf ya. Tanah wakaf kan kemarin kita udah ngomong tuh. Iya, warga-warga emang butuh sebar. Iya, saat warga itu kalau udah ada tuh bagi-bagi masalah. Mereka jarang kan? Iya. Ajakan Sat Budi 1 keluarga 100 domba. Ajakan kita. 1 keluarga kurban di situ daun. Linknya ada. Ada.